Jangan kayak gini dong. Ini kayak gini nih. Udah ikutin aja nih. Nih kita tuh alumni, udah paling tahu, udah banyak pengalaman juga daripada kalian. Tapi Kak, Nah, ini kayak gini nih, ikutin aja udah. oke deh Kak. Ya udah ikutin aja udah. Oke Kak. Hubungan anggota dengan alumni merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dalam kehidupan organisasi. Baik anggota yang meminta arahan dan bimbingan ataupun alumni yang inisiatif memberikan saran, kritik, dan masukan. Organisasi merupakan wadah bagi mahasiswa berperan aktif dalam mengasah dan menyalurkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki guna meningkatkan kualitas suatu organisasi. Namun, tidak dapat disangkal dalam suatu organisasi terdapat campur tangan senior terdahulu yang masih melekat. Anggota kerap kali bergantung pada alumni untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam organisasi. Secara sadar atau tidak, terkadang kita sebagai pengurus masih ketergantungan sama mereka. Maksud dari kata ketergantungan itu, kita masih butuh sharing-sharing tentang pengalaman-pengalaman yang mereka lalui di kepengurusannya, agar kita bisa mengambil hal-hal baik dari pengalaman mereka dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi di kepengurusan mereka. Atau bahkan, kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Jika terjadi kecenderungan bergantung pada alumni secara berlebihan, hal tersebut bisa menjurus ke salah satu kesesatan berpikir, yaitu appeal to authority. Nah, sebenarnya apa sih appeal to authority? Appeal to authority adalah ketika manusia bisa percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh otoritas atau pihak yang dinilai memiliki lebih banyak pengetahuan, seperti dalam kasus ini adalah senior dalam organisasi. Kepercayaan tersebut diperoleh tanpa mempertimbangkan kebenaran ataupun kesalahannya. Tentu sikap senioritas dalam organisasi tidak seharusnya ya diwajarkan atau dianggap sebagai hal yang lumrah. Itu salah ya. Memiliki sikap senioritas yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakadilan ya, dan kesenjangan dalam organisasi. Nah, ini juga bisa menghambat pertumbuhan daripada perkembangan organisasi dan misalkan seperti inovasi, kreativitas ya bisa menghambat tentunya. Nah, oleh karena itu ya organisasi harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai kontribusi semua anggotanya terlepas dari senioritas mereka. Tim Infocus telah melakukan survei terhadap 15 unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan 13 organisasi kemahasiswaan atau Ormawa UIN Jakarta pada 12 sampai 31 Maret 2023. Hasilnya, 9 dari 15 UKM dan 10 dari 13 Ormawa tidak mendapati intervensi atau tekanan dari alumni. Semua kepengurusan saat ini sudah tidak ada lagi campur tangan senior, itu pun sudah sejak lama. Kami benar-benar dididik oleh senior untuk mandiri dalam mengurus organisasi, baik dalam sistem kepengurusan maupun setiap adanya kegiatan-kegiatan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, sistem kekeluargaan yang kental dianggap sebagai suatu kepedulian. Namun, klaim keluarga tersebut bisa menjadi bumerang bagi organisasi. Entah membawa kepada metode untuk menyelesaikan konflik atau justru memporak-porandakan struktur kepengurusan. Tetapi tidak semua alumni yang masih terikat dengan organisasi berdampak buruk. Dalam organisasi lainnya, keterikatan antara alumni dan anggota hanya sebatas menjaga regenerasi dan budaya organisasi yang sudah melekat. Menurut saya, intervensi bukan sebagai makna yang bisa kita katakan dengan konotasi negatif, karena ada penekanan untuk terus menjaga regenerasi mahasiswanya dan menjaga budaya jurusannya masing-masing.
Makanya seringkali ada campur tangan senior untuk terus bisa menjaga hal yang sudah ada dari dulu. Nah, senior cuma mau kita tuh nggak keluar dari koridor kultur atau budaya yang sudah melekat di dalam jurusan kita masing-masing. Jadi sebenarnya senioritas itu bener ada gak ya? Atau cuma sebatas formalitas agar dihormati?